panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya teman-teman, ini adalah ibadah. Tapi tidak boleh ngobrol, sampai makan, sampai main. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada mama papa kalian jika ada hal yang belum mengerti. Demikian panduan ibadah online Aletheia Holy Kids. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Belum lagi, pasti ini masih pada ngantuk ini. Coba ayo bangkit berdiri semuanya. Shalom adik-adik. Belum, wah keren. Nah, hari ini siapa yang seneng banget? Coba bisa lambaikan tangannya. Nih, Kak Esther nih lagi seneng banget. Ada yang tahu nggak kenapa kok seneng banget? Soalnya Kak Esther ini mau merayakan Natal bareng adik-adik Aletheia Holy Kids. Yuhu. Nah sekarang sebelum kita mau nyanyi senang-senang bareng, yuk kita mau berdoa sebelumnya untuk biar Tuhan selalu menyertai kita, oke? Yuk Kak Esther mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur atas hari yang baru, atas hari yang indah Tuhan. Mengucap syukur atas kesempatan untuk beribadah dan merayakan Natal bersama teman-teman melalui video Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami dari awal kami beribadah hingga pertengahan dan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu dan ikuti Kak Esther ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti apa? Pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, pasti Tuhan berkati. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersukacita hari ini adik-adik di rumah. Kita merayakan Natal kelahiran Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Yuk mari bangkit berdiri semuanya. Ikuti gerakan kita semua ya. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, 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 semua memujinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, 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 semua memujinya. Haleluya, haleluya.
puji Tuhan, haleluya, 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 semua memujinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Masih bersemangat adik-adik semuanya. Semangat semuanya. Teriakan haleluya. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab dari segala pulau memuji Tuhan Yesus, Raja yang lahir untuk kita semua. Haleluya. Mari adik-adik kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai Tuhan setiap puji-pujian kami Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah setiap hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, agar setiap firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, kali ini kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, saatnya kita duduk diam, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak sebelumnya mau cerita nih. Suatu kali ada dua anak bersaudara. Namanya Tono dan Tini. Siapa namanya? Tono dan Tini. Nah, suatu kali Tono dan Tini ini baru bingung. Aduh, bosen sekali ya, di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, kondisi ini ya COVID-19 corona ini, nggak boleh keluar-keluar, gimana ya, bosen nih. Coba ayo Tini, kata Tono gitu ya, Tini ayo kita ngomong sama papa gitu ya, ngomong sama papa yuk. Papa, boleh nggak Tono sama Tini pergi? Papanya jawab, nggak boleh, ini baru corona, kamu diem di rumah ya. Tapi bosen Pak. Jangan, nanti kalau kamu pergi jauh, apalagi ini udah mau sore loh, udah mau malam. Kamu nanti kalau malam-malam pergi hilang gimana? Papa, ya udah Terus Tono dan Tini dia bete, dia bosen. Dia di rumah dia duduk-duduk. Si Tini bilang, Tono aku bosen banget. Si Tono bilang, iya bosen banget. Udah gak usah dengerin papa mama. Ayo kita pergi. Yuk kita pergi diem-diem. Diem-diem. Oh papa baru sibuk. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Yes. Akhirnya dia keluar dari rumah. Dia jalan semakin jauh sambil asik-asik. Wah, ayo kita pergi. Ayo. Dia jalan terus. Tiba-tiba Tono dan Tini masuk ke sebuah hutan. Ini apa ya? Kok kita belum pernah ke sini nih? Udah agak gelap sih sebenarnya. Bener kata papa, ini udah mau malam. Tapi nggak apa-apa. Coba masuk ke hutan. Wah, mereka masih seneng-seneng. Wah, hutan, banyak pohon besar-besar, asik. Ayo. Tono dan Tini masuk terus ke hutan. Tiba-tiba hari semakin malam. Semuanya gelap. Semuanya semakin gelap. Tono dan Tini mulai pertama-tama masih ayo kita pergi. Kok tambah gelap ya? Semakin gelap. Terus Tini bilang, Tono, ayo kita pulang aja. Pulang aku nggak tahu kemana jalan pulang. Nah terus gimana? Si Tono bilang, nggak tahu gimana. Wah, Tono sama Tini sedih di hutan yang semakin gelap. Wah, kita nggak bisa pulang, kita sendirian. Tini Tono menangis keras-keras. Dia nangis sampai sejadi-jadinya. Wah, dia puter sana puter sini, nangis. Mereka sedih banget. Tiba-tiba terdengar suara nguing. Ternyata siapa itu? Siapa? Ayo coba tebak. Ternyata papa mamanya Tono Tini ngajak Pak polisi nyari Tono Tini. Pertama Tono Tini juga dulu. Tono, kamu dengar gak suara itu? Nguing. Iya, aku dengar. Itu apa ya? Tiba-tiba ada orang bawa senter. Tono Tini, kamu ada di mana? Tono Tini, kamu ada di mana? Suara papahnya Tono Tini.
wah asik sekali. Tonotini, itu suara papa, itu suara papa. Yeay. Terus akhirnya, Tonotini, kamu di mana? Akhirnya Tonotini, papa aku di sini, papa aku di sini. Terus papanya, loh di mana tadi? Di mana tadi? Wah, akhirnya Tonotini ketemu sama papanya. Wah, akhirnya Tonotini, papa, aku takut sekali papa. Nah, akhirnya Tonotini berjalan sama papahnya. Hutannya masih gelap enggak? Masih, tapi dia bareng sama papah mamahnya Tonotini. Terus sama Pak Polisi ya. Wah, akhirnya Tonotini diajak keluar sampai keluar hutan. Singkat kata, Tonotini sampai ke rumah. Tonotini ditemani papah mamah keluar dari hutan sampai ke kamar. Sampai ke kamar, akhirnya si Tonotini ditidurin di kamar. Terus papah mamahnya bilang, Tonotini, gitu ya kata papahnya ya, Tonotini kamu jangan ngeyel, kalau dikasih tahu jangan keluar, ya jangan keluar. Terus si mama juga bilang, iya nak, kamu jangan begitu, kamu harus nurut. Papa mama kalau kasih tahu pasti ada maksudnya, kamu kalau tersesat gini gimana gitu ya. Akhirnya mereka bisa damai tidur di kamar. Nah, adik-adik, ada dua perbedaan dari cerita ini. Duh, apa ya? Apa? Yang pertama, ketika semakin hutan semakin gelap, Tonotini ketika sendirian, dia nangis. Ini kok gelap gini, aku gak bisa pulang. Dia ketakutan, tetapi begitu ketemu papah mamahnya, diajak keluar hutan. Tonotini nggak takut lagi lewat hutan gelap. Tonotini nggak takut lagi. Karena apa? Karena ada papah Karena ada papah Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan di Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Yuk. Kita baca sama-sama di layar ada ya, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sekarang kita tahu. Tadi dari cerita Tonotini, kita belajar satu hal. Meskipun lewat tempat gelap, meskipun lewat tempat menakutkan, kalau Tuhan, kalau papa mama menyertai Tonotini, Tonotini nggak takut lagi. Jadi sekarang kita harus tahu, meskipun mau corona, meskipun mau apapun ya, meskipun adik-adik di rumah terus, gak usah sedih, gak usah takut, gak usah apa. Tuhan menyertai kita. Yuk sekarang kakak ajak ngomong bersama-sama ya. 1, 2, 3 ngomong gini ngomongnya. Immanuel gitu ya, coba ngomong ya. 1, 2, 3. Immanuel. Yuk sekali lagi ucapin bareng-bareng. 1, 2, 3. Immanuel. Nah, bagus, pinter. Nah, Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Artinya apa Immanuel? Tuhan menyertai kita. Nah, sekarang seperti cerita Tonotini tadi, kalau Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu lagi takut sama apapun. Kita nggak perlu takut. Misalkan nih, kalau malam-malam kebelet pipis gitu, aduh kebelet pipis. Gimana ini papa mama udah tidur, lampu udah mati semua. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut lagi. Terus gini, jangan takut apa lagi. Misalnya nih, teman kita punya barang lebih bagus, punya mobil lebih bagus, punya apalagi ya, motor lebih bagus, punya buku lebih bagus, punya tas lebih bagus. Jangan terus
punya aku jelek, punya dia bagus. Terus akhirnya mamahnya yang diganggu. Mama minta yang lebih bagus. Minta. Jangan gitu. Percaya diri karena apa? Mau tasmu jelek, mau tasmu bagus, mau bukumu jelek, mau bukumu bagus, mau motormu jelek, motormu bagus, punya mobil, punya enggak punya mobil, mau punya mobil bagus atau enggak masalah. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah apa, tetap sukacita karena Tuhan menyertai kita. Cuma nih. Oh lah terus Tuhan di mana ya? Kak ya? Oh, di mana ya? Di depanku enggak ada apa-apa, di belakangku enggak ada apa-apa, kanan kiri enggak ada apa-apa. Terus artinya Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di mana ya? Tuhan ada di hati kita. Loh, terus kalau di hati kita di mana? Di perut ya? Oh, bukan, perut itu kalau dikasih nasi, dalamnya isinya nasi, bukan gitu ya. Tuhan itu artinya di dalam hati, artinya apa? Tuhan ada di dalam hati kita. Jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir. Di dalam hati kita, kalau kita merasa sedih, ingat ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kalau kita baru sedih, jangan takut, jangan sedih. Ada Tuhan Yesus bersama dengan, lah caranya gimana? Mencari Tuhan itu ketemunya lewat mana toh Kak? Apa video call, telepon, wah ya. Terus nanti ketemu, halo Tuhan Yesus gitu, apa gitu? Enggak, ternyata Tuhan Yesus bisa ditemukan di mana? Lewat kita berdoa. Lewat kita berdoa. Ketika kita mulai takut, kita mulai sedih, kita mulai susah hati gitu ya. Terus ingat berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku baru sedih nih, tapi aku percaya Tuhan ada sama aku. Kalau Tuhan sama aku nggak perlu takut lagi, aku nggak perlu sedih lagi. Kita harus tetap berdoa. Terus apalagi cari Tuhan di mana? Baca Alkitab setiap hari, terus jangan lupa apa? Ikut sekolah minggu loh. Sekarang kan sekolah minggu nggak ada Kak. Ya ikut Instagramnya sekolah minggu ya, setiap hari minggu ada renungannya. Terus nanti bisa ikut Google Meet sekolah minggu, terus bisa ikut ibadah bareng ya kalau minggu keempat. Kita bisa ikut semua, selalu cari Tuhan. Tuhan itu ada di dalam hati kita, gak usah takut, gak usah ini terus. Kalau Tuhan sudah ada di hati kita kan kita gak perlu takut lagi nih. Nah terus sekarang Tuhan itu apa cuma didiemin aja? Kita bikin sedih. Wah Tuhan udah baik-baik loh, mau nemenin kita loh, sekalipun kita mungkin pernah nakal ya, mungkin kita pernah marah-marah, Tuhan tetap mau sama kita, gitu ya. Nah sekarang kalau Tuhan sudah baik-baik sama kita, seperti papa mama Tonotini tadi yang bawa senter gitu ya, mau nyari Tonotini diajak pulang gitu ya. Nah sekarang ya, papahnya Tonotini tahu Tonotini itu nakal, tapi dia mau nyelamatin Tonotini pulang gitu ya, sampai ke kamarnya. Nah sekarang pertanyaannya, terus ya kalau papah mamahnya ada baiknya kayak gitu ya, apa kita mau bales papah mama sama yang buruk papah mamahnya Tonotini tadi? Ya enggak toh. Jangan bikin papa mamahnya sedih kan gitu toh. Nah kita jangan bikin sedih Tuhan, jangan sampai bikin sedih. Loh terus gimana kalau Tuhan sudah menyertai kita kok jangan dibikin sedih? Gimana Tuhan sedih tuh kalau digimanain toh Kak gitu ya. Kalau kamu ngejek temenmu, Tuhan sedih. Semua manusia itu ciptaan Tuhan, dibikin baik-baik. Ada temenmu A, temenmu B, namanya siapa, temenmu itu ciptaan Tuhan. Jangan mengejek temenmu, jangan bully temenmu gitu ya. Terus kalau yang udah gede-gede nih, yang udah SD kelas 6, yang udah boleh pegang HP mungkin gitu ya. Jangan tulis komen-komen yang bully temenmu, bully orang-orang, jangan. Sudah ya, pokoknya Tuhan itu punya semuanya itu baik. Jangan bikin sedih Tuhan gitu ya. Jangan ejek temenmu terus. Jangan apa lagi?
jangan bohongin papa mamahmu. Lebih baik kamu jujur, sekalipun habis itu dimarahin. Itu enggak apa-apa. Ya memang sedih ya dimarahin ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita memang salah, kita harus dimarahin. Gitu ya, jadi lebih baik jujur ngomong apa adanya, Pak, aku salah, minta maaf gitu ya. Nah terus jangan bikin Tuhan sedih gimana, harusnya waktumu itu bisa buat berdoa, bisa buat belajar, bisa buat bermain, kamu pakai buat mainan gadget terus. Lah kok kenapa toh kok enggak boleh main gadget terus gitu ya? Karena kalau kamu main gadget terus, waktumu habis. Waktumu buat papa mama habis, waktu buat belajar habis, waktu berdoa habis, cuma main terus. Terus kalau kamu bertumbuh dewasa besok, kalau kamu nggak pernah belajar, kamu nggak pernah nurut papa mama, kamu gede mau jadi apa? Ya tetap orang, Kak, ya memang benar jadi orang. Tapi kamu nggak bisa jadi orang yang sukses kalau kamu nggak nurut, kamu nggak pernah belajar. Jadi kita tetap harus kontrol. Kalau dikasih tahu main gadget ya, misalnya ini bukan ngerjain tugas ya, kalau mainan kalau mainan diingetin, ayo misalkan Tonotini ya, Tonotini berhenti main gadget, berhenti main HP, harus nurut. Nah itu tadi ya, ingat ya, jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Terus kita berdoa terus, baca firman, ikut sekolah minggu meskipun online. Terus jangan lupa jangan bikin Tuhan Yesus sedih. Nah itu firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa terus ikuti sekolah minggu ke depan ya, lewat Instagram, renungan Instagram, Google Meet. Juga minggu keempat kita ibadah bareng di YouTube channel GBI Aletheia Magelang. Selamat Natal ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi udah pujian, sudah firman, terus hari ini kita mau ngapa Koko El? Mau aktivitas biar kita lebih mau seru buat nih. aktivitas spesial Natal. Kita mau bikin seperti ini, kartu Natal. Terus bahan-bahannya apa aja nih Koko El? Bahan-bahannya kita yang di sini pertama ada gunting. Ada gunting, hati-hati ya kalau pakai gunting. Hati-hati tuh. Terus ada spidol warna-warni. Ada spidol warna-warni. Kemudian di sini kita juga buat menempelkan ada lem atau ada solasi bolak-balik. Lalu ada kertas yang sudah dipotong seperti ini. Ada 2. Nah, gimana cara bikinnya? Ikuti ya. Langsung saja. Langsung saja Koko El, gimana ini? Jadi yang pertama, ini ada kertas yang berbentuk segitiga seperti ini. Kita punya 3 ya. Terus ini kita potong bagian bawahnya untuk seperti menjadi ini. Yuk, mari kita potong. Kita praktekkan dulu, oke? Kita motongnya hati-hati ya teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau mau memotong, hati-hati perlahan-lahan supaya tidak berdarah. Seperti ini, kita tiga-tiganya dipotong ya. Digunting-gunting kayak gini, biar rapi, digunting-gunting kayak gini ya. Lalu setelah itu apa nih selanjutnya, ini apa ya? Selanjutnya Koko El mau ini. Kalau udah siap semua, kita mau nempel ini ya Koko El. Iya, kita mau nempel di kertas putih supaya menjadi bagian depan dari kartu Natal. Kartu Natalnya kita. Yang pertama itu yang paling besar karena dia akan ditaruh paling bawah. Jadi kita
harus yang paling besar dulu, itu yang ditempel. Oh ya, berarti kita bikin segitiga ada 3 macam dengan 3 ukuran gitu. Ya. Yang paling lebar ditaruh di paling bawah. Nah, jika sudah seperti yang ini, kemudian kita lanjutkan 2 ke atasnya. Sama langkahnya seperti yang tadi, diliem. Nah, jika 3-tiganya sudah terpasang, pohon Natal ini kan sudah seperti bentuk pohon Natal nih. Terus kalau pohon Natal atasnya kurang apa sih kalau nggak ada bintangnya? Kita bikin bintang, kita gambar pakai spidol. Kokoel bikin bintangnya pakai spidol nih, Dek. Kayak gini tadi ya contohnya ya. Kita gambar bintang di bagian atas pohon Natalnya ini. Jadi bahan-bahannya mudah, tapi kalau pakai gunting diingatkan lagi, jangan lupa hati-hati. Nanti kalau kena tangan bisa berdarah, bahaya. Nah, sudah seperti ini, bintangnya sudah jadi. Terus kalau pohon, bawahnya ada batang. Kita Jadi kita gambar. Kalau kita sudah selesai semua ini yang di kertas putih ini, kemudian kita tempel di bagian depan dari kertas yang ini, yang untuk Kartu yang dijadikan lebih tebal. kartu kertas yang lebih tebal ini ya. Mau kayak ini? Sini, Kak. Oke. Oke, nah kita tempel di bagian depan. Nah, nih udah kayak gini kan.
Udah gampang, terus kita tinggal tulis di bagian dalam. Eko, kamu tulis apa kok? Surat Natal buat siapa ya? Buat adik-adik Aleta Holy Kids saja ya. Udah lama nih nggak ketemu. Ya. Kita bisa tulis kartu Natal ini pakai spidol boleh, pakai pensil juga boleh. Pokoknya biar cantik, dihias semenarik mungkin. Untuk di sini kita bisa tulis doa kita mau apa buat di Natal kali ini. Misalnya semoga kita bisa bertemu lagi gitu secepatnya. Simpel nih, selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati gitu. Contohnya seperti itu. Nih Koko El nulisnya agak panjang nih. Kayaknya doanya panjang. Doanya panjang nih. Oke, sudah. Nah, nih. Coba baca. Ya. Semoga adik-adik dapat bertemu secara langsung dan pastinya terhindar dari segala penyakit. Wah, sip banget. Nah, itu dia aktivitas kita hari ini. Jangan lupa dilakukan aktivitasnya. Lalu buat adik-adik Aleta Holy Kids Magelang, jangan lupa kirimkan foto aktivitasnya ke kakak guru sekolah minggumu, oke? Jangan lupa ya. Oke. Demikian aktivitas hari ini. Terima kasih. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa. Tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk tidak takut lagi, untuk tidak khawatir lagi, untuk tetap selalu berdoa. Ajar kami untuk terus membaca firman Tuhan. Ajar kami untuk tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Biarkanlah firman-Mu menjadi rema di hati anak-anak-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal pada tahun ini Tuhan. Sementara di luar sana banyak anak-anak-Mu yang ingin merayakan Natal seperti kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu. Jagailah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, luputkanlah dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan masa depan, Kau merancangkan masa depan yang paling indah untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serukan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang Kak Esther akan membacakan informasi penting buat adik-adik. So, kalian harus dengerin baik-baik ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi yang pertama, jangan lupa menyimak renungan mingguan di Instagram AHK Magelang. Yang kedua, jangan ketinggalan atau sampai lupa nih ya, untuk join atau gabung di Google Meet setiap minggu pertama sampai minggu ketiga. Pengumuman ketiga, ibadah sekolah minggu online di channel YouTube GBI Aleta Magelang setiap minggu keempat. Terus ada pengumuman keempat, persembahan dapat dilaksanakan melalui transfer
ke rekening gereja dengan dituliskan dalam berita acara sekolah minggu. Nah, itu aja pengumumannya, dan jangan lupa kalau adik pergi-pergi jangan lupa pakai masker. Setelah itu apalagi nih Tante Ani? Cuci tangan. Terus jangan lupa jaga jarak ya adik-adik. Terus sekarang kayaknya belum lengkap kalau kita belum nyanyi We Wish You Merry Christmas ya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi We Wish You Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.